bisa melaksanakan aktivitas kita, yaitu belajar mengajar. Dan untuk pembahasan pada hari ini yaitu tentang masalah ghibah dan tabayyun. Namun sebelum pelajaran dimulai, mari kita bersama-sama buka dengan pembacaan suratul Fatihah dan dilanjutkan dengan doa pembuka pelajaran dan dilanjutkan dengan absensi dari daftar akhirnya kalian masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardh binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya saya absen satu persatu dari kehadiran semuanya. Saya Abdullah ada, Ardi ada, Wildan ada, Muhammad Danil ada, Muhammad Akbar, Muhammad Andi ada, terus Siti Faikatul Jannah ada, Marina Novelia, Uswatul Madinah ada. Terus di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ghibah dan tabayyun. Apa ghibah? Pertama, pengertian daripada ghibah dan akibatnya, juga cara menghindarinya. Ghibah adalah tindakan membicarakan atau mengunjing aib orang lain di belakangnya, di mana orang yang dibicarakan merasa tidak suka jika aib tersebut diketahui oleh orang lain. Perbuatan ini dilarang keras karena dapat memicu dosa besar, merusak hubungan sosial dan menimbulkan fitnah. Berikut ada rincian lengkap mengenai ghibah. Yang pertama, akibat buruk ghibah. Dosa besar dalam Islam, ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati, yang mana tercantum dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12. Poin kedua, pahala berpindah. Kebaikan pelaku ghibah akan diberikan kepada orang yang digunjingnya. Jadi pahalanya berpindah pada orang yang digunjingnya.
Jika kebaikan habis, maka dosa orang yang digunjing yang akan dipindahkannya kepada pelaku ghibah. Perhatikan poin yang selanjutnya, merusak hubungan. Akibat ghibah bisa merusak hubungan, menciptakan rasa saling curiga, merusak nama baik, dan memecah belah keharmonisan di lingkungan sosial. Itu akibat dari ghibah. Poin ketiga, orang yang biasa berghibah doanya tertolak, tidak sampai kepada Allah, ditolak. Amalan ibadah seperti puasa bisa berkurang nilainya dan tidak mendatangkan pahala akibat kebiasaan bergunjing. Terus cara menghindarinya bagaimana? Cara menghindari ghibah untuk menjaga lisan agar terhindar dari perbuatan ini, Anda dapat melakukan beberapa langkah konkret berikut. Yang pertama, introspeksi diri sendiri atau koreksi diri. Cara menghindarkannya dari sibukkan diri dengan melihat aib dan kekurangan sendiri daripada mencari-cari kesalahan orang lain. Itu untuk menghindari ghibah. Poin yang pertama. Yang kedua, ubah topik pembicaraan. Asalnya berbicara keburukan orang lain, dirubah. Jika obrolan mulai mengarah pada pembicaraan tentang kejelekan orang lain, alihkan topik ke hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Poin kedua, batasi pertemuan yang tidak bermanfaat. Batasi pertemuan yang tidak ada manfaat. Jauhi atau hindari nongkrong dengan kelompok atau lingkungan yang gemar bergosip. Poin yang selanjutnya, untuk terhindar daripada ghibah, ingat konsekuensi beratnya. Selalu ingat bahwa Allah membenci perbuatan ghibah dan azab yang menyertainya. Poin terakhir, daripada kita terhindar dari ghibah, lebih baik diam, tutup mulut. Tanamkan prinsip untuk berkata yang baik-baik saja, atau lebih baik diam daripada membicarakan hal yang tidak perlu. Perhatikan, banyak sekali dampak-dampak daripada ghibah. Ghibah atau membicarakan keburukan orang lain di belakang mereka menjadi permasalahan sosial yang kerap ditemui di berbagai komunitas. Tak terkecuali masyarakat di perkampungan, namun tak jarang pula ghibah ini seolah-olah menjadi kegiatan sehari-hari. Sudah jadi kebiasaan yang distigmakan sebagai kebiasaan masyarakat tak berpendidikan. Stigma ini perlu dikritisi agar kita bisa melihat persoalan ini dengan lebih jernih dan komprehensif, atau menelusuri akar permasalahan. Masyarakat di perkampungan seringkali memiliki ikatan sosial yang erat. Mereka hidup bertetangga, saling mengenal, dan kehidupan sehari-hari mereka pun tak jarang saling terkait. Dalam situasi ini, gosip dan rumor memang mudah menyebar. Namun, alih-alih sekedar bergosip, ghibah kerap sekali didasari oleh perasaan iri atau cemburu. Bahkan timbul ghibah. Misalnya, ketika ada warga desa yang berhasil meraih pendidikan tinggi dan sukses dalam karir, alih-alih ikut berbangga, segelintir orang mungkin akan mulai bergunjing. Mereka
mungkin akan mempertanyakan cara orang tersebut mendapatkan kesuksesannya, atau bahkan melemparkan isu miring tanpa dasar. Dan pak ghibah yang meluas. Ghibah tak hanya dampak buruk bagi yang dibicarakan, tetapi juga bisa meracuni keharmonisan sosial di lingkungan tersebut. Ghibah dapat menciptakan suasana saling curiga. Fitnah dapat berkembang dan rasa percaya antar warga bisa terkikis. Korban ghibah bisa mengalami tekanan psikologis, bahkan tersingkirkan dari lingkungan sosialnya. Ghibah yang meluas dalam suatu lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan dalam hubungan sosial antar individu, antar satu persatu dari yang lain ke satu yang lain. Suasana saling mencuri-curiga dan ketidakpercayaan antar warga akan merajalela karena setiap orang menjadi waspada terhadap kemungkinan fitnah atau omongan negatif tentang dirinya. Ini bisa memecah belah komunitas dan mengurangi kehormatan dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, teman-teman yang dulunya akrab menjadi jauh atau jahat karena terpengaruh oleh ghibah yang tersebar, oleh fitnah yang tersebar. Ghibah yang meluas juga dapat memberikan dampak psikologis yang serius pada korban yang menjadi sasaran pembicaraan negatif. Mereka mungkin mengalami tekanan mental dan emosional karena merasa terpapar oleh gosip dan fitnah yang tidak benar. Terus hal ini mengakibatkan penurunan harga diri, kecemasan, dan bahkan depresi. Lebih lanjut lagi, korban ghibah bisa merasa terisolasi untuk terasingkan diri dari lingkungan sosialnya karena merasa tidak aman atau tidaknya berada di tengah-tengah orang-orang yang menghakimi atau menyebarkan informasi negatif tentang mereka. Mungkin untuk penjelasan ghibah sampai di sini dulu, dan saya akan lanjutkan tentang masalah tabayyun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu tabayyun? Coba, tabayyun adalah proses mencari kejelasan untuk memperjelas. Itu namanya tabayyun, menerangkan bahwa kita itu benar, bahwa kita tidak melaksanakan hal-hal yang dituduhkan. Di proses mencari kejelasan, meneliti dan memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Tujuannya adalah mencegah fitnah, menghindari penyesalan, dan menjaga keharmonisan. Di antaranya coba berikut adalah penjabaran lengkap terkait fungsi, penerapan, dan dalilnya tabayyun. Yang pertama, fungsi tabayyun. Poinnya mencegah fitnah dan hoax. Jadi tabayyun itu ada hubungannya dengan ghibah, menggunjing. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa ini bukan ghibah, bahwa ini bukan digunjing, tapi untuk memperjelas, memperlihatkan bahwa ini benar, bahwa ini tidak menghibah. Poin pertama, mencegah fitnah dan hoax, menghindari penyebaran informasi palsu yang berpotensi merusak nama baik seseorang. Itu tujuan tabayyun, memperjelas. Poin kedua, menghindari penyesalan,
memastikan tindakan yang diambil sudah tepat dan tidak merugikan pihak lain akibat salah paham. Itu poin yang kedua daripada fungsi tabayyun. Yang ketiga, poin ketiga, menjaga keharmonisan, yaitu mencegah perpecahan dan konflik antar sesama. Bagaimana kita cara mendiskusikan atau menerapkan tabayyun? Nanti di akhir segmen ini ada istilah, saya akan beri tugas. Nah, ini akan dibentuk kelompok dari kelompok 1, 2 sampai 4. Bagaimana cara mendiskusikan wibah dan mensuikan masalah tabayyun? Saya akan nanti beri tugas per kelompok. Cara mendiskusikannya atau menerapkan tabayyun, untuk mendiskusikannya atau menerapkan sikap tabayyun, langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan meliputi diantaranya: jangan langsung percaya, tahan diri untuk tidak langsung membagikan atau menyimpulkan berita yang didengar atau dibaca. Selanjutnya, cek sumber informasinya. Teliti apakah informasi tersebut berasal dari sumber yang kredibel, ahli, atau pihak yang berwenang. Cara yang ketiga yaitu cross check, memverifikasi ganda, bandingkan informasi yang diterima dan fakta dari sumber lain, terutama jika berita tersebut menuduh atau menyudutkan seseorang. Yang selanjutnya, cara mendiskusikannya itu dianalisis atau niat yang konteks. Dianalisis dan niat dan analisis niat dan konteks. Diskusikan atau pikirkan tujuan di balik penyebaran informasi tersebut serta dampaknya atau mudaratnya dan manfaat jika dipercaya. Dalil-dalilnya tentang tabayyun. Perintah tabayyun secara tegas tertuang dalam Quran ayat 6 surah Al-Hujurat yang bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ini surah Al-Hujurat ayat 6. Nah, mungkin untuk keterangan kali ini cukup sampai di sini. Nanti saya akan bentuk segmen berikutnya, itu akan beri tugas kalian per kelompok. Coba saya bentuk 3 kelompok aja, atau satu kelompok ada 4 orang atau 3. Kalau yang perempuan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayo coba bentuk kelompok. Yang laki-laki maju ke depan dan kelompoknya di sini. Ayo kelompoknya di sini, buku di sini. Yang laki-laki tutup semuanya bukunya, tutup semua buku. Tuh. Nah, pindah ke sini ke depan. Pindah ke depan. Yang 4. Ayo sini. Bentuk lingkaran. Oke, terus bentuk lingkaran. Yang perempuan dibagi 3 atau dibagi 2. Nah, bentuk lingkaran. Ayo yang satunya ke sana, menghadap ke sana. Nah, nanti saya akan beri tugas masing-masing dari kalian bagaimana cara mendiskusikan tentang ghibah dan tabayyun. Terus yang perempuan juga bentuk kelompok. Ada yang 4, ada yang 3. Ayo maju ke depan sedikit, bentuk lingkaran. Nanti saya akan beri tugas. Yang satunya di sini, yang satunya di sini, kelompok satunya di sini, yang 3 ngadap ke sini. Nah, di sini, kelompok satunya di sini, biar enggak. Ayo maju ke sini, maju. Duduk di sini, ayo cari berhadapan. Nanti saya akan beri tugas bagaimana diskusikan bagaimana tentang tabayyun dan ghibah. Ayo diskusikan, nanti saya akan beri tugas dari kelompok 1, 2 sampai kelompok 3.